Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awali wal akhir wal zahirina wal batin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa rasulil ni'mah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat FDP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa patuh kepadanya. Patuh kepada Allah dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu memenuhi segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Perlu diketahui bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada seorang yang suka berbohong, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yambi man huwa musrifu kadzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran surat Al-Mu'min ayat 28. Perlu diketahui bahwa kedustaan adalah termasuk salah satu dari tanda-tanda kemunafikan. Sahabat FDP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa berbagai macam kedustaan dan yang terburuk adalah yang pernah menghancurkan agama Islam, yaitu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Maksudnya ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkata sesuatu meskipun beliau SAW tidak pernah mengatakan demikian, tetapi ia mengaku mengatakannya. Itulah salah satu cara kedustaan yang menimpa bagi umat Islam. Dan yang lebih parah dari itu adalah ada sebagian orang yang meriwayatkan sebuah hadis palsu dan dikatakan bahwa hadis ini adalah benar. Bahkan ia berani menerangkan dengan berbagai caranya bahwa Rasulullah SAW pernah berkata dalam suatu sabdanya, karena itu siapapun yang pernah mendengar sebuah hadis palsu, maka hendaknya ia tidak meriwayatkannya dan memperingatkan dari kejahatan atas nama Rasulullah SAW. Apalagi jika seorang meriwayatkan hadis palsu kepada orang banyak dan ia dipercayai oleh orang banyak yang dilakukan dalam muamalat mereka. Demikian pula seorang yang berkata dusta kepada orang lain juga termasuk suatu perbuatan yang mengandung dosa dan sangat berbahaya. Misalnya jika seorang berkata dusta kepada orang lain secara berulang-ulang sampai ia dikenal sebagai seorang yang suka berkata dusta, sehingga ia tidak dipercayai lagi oleh seorang pun. Tentunya keburukan dari kedustaannya itu akan diterima dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Apalagi jika seorang berdusta dalam bisnisnya, tentunya kedudukan yang akan jatuh, pimpinannya akan merasa ragu akan kebenaran ucapannya jika ia seorang pekerja atau seorang pegawai. Demikian pula para pemimpin negara. Para pemimpin negara, jika ia suka berdusta, maka akan membawa masyarakatnya ke dalam jurang kehancuran. Sahabat FDP rahimahumullah, setiap muslim akan bingung menghadapi berbagai macam kedustaan macam itu, sehingga tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang seperti itu berani berfatwa yang membawa keburukan orang lain. Tentunya bermasalah seperti itu sangat menyulitkan umat lain. Tentunya mereka adalah wajib. Tentunya masalah seperti itu sangat menyulitkan umat manusia dan membatalkan segala kedustaan yang ada pada mereka. Adalah wajib agar umat Islam tidak tertipu oleh
kedustaan dengan berbagai macam, sehingga mereka dapat aman dalam keimanannya, tidak ragu terhadap agamanya, tidak bingung. Kiranya itulah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sebagai kata penutup, semoga Allah mengampuni diri kita dan seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Bang